Hari gini main TikTok cuma swipe doang nggak dapet duit. Waduh, lu rugi banget guys. Nah, jadi gini, sebenarnya ada nggak sih cara buat dapet cuan di TikTok di tahun 2024? Nah, sebenarnya ternyata banyak banget ada beberapa cara buat cari cuan di TikTok selama panjang 2024 ini. Namanya, jadi kalau lu suka download TikTok dan lu nggak manfaatin, menurut gua lu ketinggalan. Oke, terus apa aja nih yang kita bisa bikin, yang kita bisa lakuin buat dapat cuan dari TikTok gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa tips yang bisa kalian lakuin buat dapetin cuan TikTok. Yang pertama, udah jelas adalah kalian main TikTok Shop. Gitu, itu sumber duit paling gede TikTok yang kemarin juga sempat rame banget, bahkan ya bisa dibilang ribut-ributnya kan gara-gara TikTok Shop ya. Benar nggak? Sampai TikTok Shop ditutup terus sekarang jadi Tokopedia Shop. Dan terus sekarang lagi ada lagi yang katanya kurang ini lagi, rame lagi. Nggak ngerti juga kenapa sih sebenarnya. Tapi ya, poinnya adalah kalau itu rame, artinya memang duitnya gede. Karena kalau duitnya kecil, orang nggak peduli. Apalagi orang-orang yang di atas lebih tutup mata. Nggak ada duitnya, percuma, nggak bisa gue porotin. Bener nggak? Tapi kalau duitnya gede, wow, ini nih, ada jatahnya nih. Bener nggak? Maka dari itu, satu, ini kalian bisa dapetin. Nah, gimana cara-cara cuannya? Cara cuannya ada dua, basicnya. Pertama, kalian jualan jadi seller, belajar jadi pebisnis. Ini ya kan. Nah, ketika kalian jadi seller, ya udah kalian bisa dapat cuan. Bener nggak? Langsung jualan barang gitu kan. Nah, gimana cara jualannya? Sebenarnya simpel. Kalian bisa lihat barang-barang di sekitar kalian, atau banyak banget kan sekarang tuh masih banyak banget di Indonesia pedagang offline yang barangnya belum masuk di online. Nah, kalian bisa cari, kalian masukin ke online, kalian masukin ke TikTok Shopnya. Dia yang produksi, kalian yang jualin di online. Untung banyak, bener nggak? Nah, atau kedua, affiliate. Nah, kalau affiliate ini lebih simpel lagi, bahkan kalian nggak usah mikir, kalian tinggal gabung, bikin konten, terus udah gitu kalian ya reviewin aja, ceritain aja barang-barang yang lo mau jual, dan ini yang dibutuhin adalah honest review. Ketika kalian honest review, itu kalian bisa dapat omset yang gede banget. Yang perlu juga ya sedikit lah keahlian belajar buat bikin konten yang menarik, bikin cerita yang menarik, karena dengan seperti itu ya kalian bakal lebih rame gitu loh. Nah, affiliate ini sendiri itu juga bahkan banyak supporting. Ada salah satunya adalah kita punya MCN. MCN itu adalah agency yang manage kreator supaya kalian bisa lebih berkembang. Jadi ya cara pertama ya tadi ya, kita main TikTok Shop, bisa jualan, bisa dengan nge-affiliate, bikin konten doang, promosiin deh. Terus lu dapet deh, bisa ada yang dapat 10%, 15%, 20% bahkan. Gila, lu bayangin. 20% guys. Orang jualannya banyak yang nggak dapet segitu. Tinggal yang penting ya promosiin. Bener nggak? Nah, yang kedua, kalau kalian mau cari duit selain dari lewat TikTok Shop adalah dengan cari gift. Nah, cari gift tuh kayak gimana? Ya, ini minta saweran sebenarnya. Kalau lu tahu nih, kalau zaman dulu ya, misalnya nih lagi di acara-acara kawinan gitu kan, terus kan suka ada penyanyi-penyanyi artis-artis kampung gitu kan, artis kota ya, bukan kampung ya. Yang mereka nyari tuh suka ada yang nyawer kan. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Tapi jangan kalian bayangin nanti kalian harus jadi kayak genit-genit gitu, nggak juga. Bisa dengan minta saweran, banyak caranya gitu kan. Contoh, kayak kemarin nih, ada yang lagi rame banget live NPC gitu kan. Gaya-gaya live NPC, live gaming, nyanyi. Kalau sempet lagi ada yang live lumpur dulu kan. Nah, ini buat ngingetin doang sih ya. Tapi intinya ketika kalian sering live streaming, kalian bisa dapetin gift. Dan memang sih gift tersebut emang ada biaya adminnya juga. Cuman kan ya lumayan aja gitu. Sekali live misalnya dapat 100 saweran, 1000 saweran, bener nggak? Iyalah, sambil ngisi gabut juga. Nah, atau ada juga sekarang nih, sekarang ada fitur baru itu subscription. Nah, gampangnya ya ini sih kayak orang-orang yang udah ada, nih, misalnya orang-orang yang lagi nge-live. Kalau tadi lu bisa cari gift, nah ini kita bisa minta subscription khusus untuk follower khusus yang misalnya mereka tuh mau lebih di notice, ada fitur chat tersembunyi yang cuman awalnya masih subscription gitu kan, bisa ada foto-foto khusus buat subscription doang. Nah, kalian dapat duit dari situ. Dan itu TikTok ngomong ini hasilnya gede loh. Kenapa? Karena kalau lo lihat ya, nih di fitur TikTok subscription ini, kalian lihat ya. Ini kalau misalnya gue mau nyalain nih, gue mau pakai nih ya. Itu tuh dia sampai ngasih tau gini. Ini kalau dia mengibaratkan kalau gue punya 33.000 subscription, kan harganya ini ya, harganya tuh memang udah ditentuin ya. Gue bisa dapat sampai $69.300 per bulan. Kalau kita gue misalnya mau dapat 100.000, waduh, $100.000 itu 1,5 M loh guys. 1,5 M gue cukup punya 49.000 subscriber. Mantap ya, 1,5 M loh. Gitu, buat live doang.
gitu kan. Cuma dia tulis ini kan estimasi dan nggak dijamin, jadi tergantung orang mau subscribe ke kalian apa enggak. Kalau yang subscribe-nya banyak, iya gede loh duitnya, subscription-nya, bener nggak? Nah, terus yang keempat, cara-cara duitnya lagi bisa dengan ikutan yang namanya campaign. Ikutan campaign itu kayak gimana sih? Nah, yang perlu kalian sadar gini, brand besar itu sering banget bikin campaign. Ada yang tiap bulan, ada yang seasonal. Terus, nah, gimana bikinnya? Kalian lihat di bagian discover, itu ada. Gitu, jadi kayak misalnya, hashtag challenge. Apa challenge? Ngasih duit sekian, ngasih duit sekian. Kalian bisa ikutin aja. Kalau menang, ya lumayan. Gitu kan. Memang pasti ini banyak yang ikut. Karena kenapa? Karena buat bikin campaign seperti ini, si brand tersebut harus kerjasama dengan agensi yang punya akses bikin campaign tersebut. Kebetulan kita juga punya akses buat bikin itu. Dan itu mahal. Dan karena mahal, si brand bakal keluarin banyak duit lagi buat iklan, buat orang ikutan. Gitu. Itu, tapi efeknya ya powerful banget gitu. Bikin diingatnya panjang banget. Gitu, makanya ya itu tadi. Sebenarnya daripada ikutan campaign itu kayak juara 1-2 ya mungkin menurut gua cari gift, subscription atau jualan lebih gampang kali ya. Nah, apa yang keempat nih? Keempat ini apa? Endorsement. Endorsement ini ya di TikTok memang sih dibilangin tren banget belum, karena udah afiliator tuh udah banyak. Jadi kadang orang ya udahlah ngafiliat aja gitu kan. Tapi bisa dapat lumayan. Kenapa? Karena kalau misalnya gini, cukup banyak brand, cukup banyak seller yang mereka tuh pengen dapetin afiliator tapi produknya masih baru dan mereka kadang perlu bayar endorsement untuk produk itu dikenal. Disinilah kalian bisa gitu. Cuman ya kalau ini kan perlu enak juga, perlu apa ya, perlu ketika ditanya kak mau ini endorse berapa, perlu enak buat ngasihnya atau apanya, kan suka orang gak enakan, bener nggak? Maka dari itulah ada gunanya yang namanya MCN tuh ngebantuin di situ, ngejagain supaya rate kalian tetap stabil dan kalian bisa tetap dapat endorsementnya sendiri gitu kan. Nah, terakhir adalah personal branding. Ini mirip sama endorsement sebenarnya, lu bikin konten. Cuman bedanya kalau personal branding, ujungnya itu kadang belum tentu endorsement. Bisa jadi kita jual service, jual jasa yang kita buat, atau jualan produk kalian sendiri. Atau bisa jadi memang mungkin kalian diundang ke acara, kalian bisa jadi jadi narasumber dan lain sebagainya. Jadi itu dia tadi beberapa cara buat ngerubah TikTok yang tadinya cuma pakai buat buang waktu jadi ngasilin duit. Nah, gue mau nanya nih, kalau dari yang tadi, mana yang kalian suka?